Tujuan Buddha datang ke dunia adalah berharap bisa menyebarkan Dhamma kepada semua makhluk hidup, agar mereka bisa memahami hukum karma dan membawa manfaat bagi orang lain. Buddha berharap setiap orang dapat memahami Dharma dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Buddha yang welas asih berharap makhluk hidup di dunia bebas dari penderitaan dan juga berharap Dharma dapat terus diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap orang bisa membangun ikrar agung. Kita harus mendengar Dharma dengan bersungguh hati. Dalam Sutra Buddha, untuk mencapai kebudayaan, kita harus belajar Dharma dalam jangka waktu yang panjang. Begitu mendengar waktunya begitu panjang, tekad kita untuk berlatih di jalan Bodhisattva akan menjadi mundur. Waktunya begitu panjang, bagaimana mungkin mencapainya? Sebenarnya, kita harus menerapkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu menunggu kehidupan mendatang baru mempraktikannya. Jika kita mengubah pola pikir, maka setiap orang adalah Buddha. Saya sangat bersyukur karena kalian telah mendengarkan saya membabarkan Dharma dan mempraktekannya ke dalam kehidupan sehari-hari, serta berikrar untuk berlatih di jalan Bodhisattva. Untuk berlatih di jalan Bodhisattva, kita harus memiliki tekad seperti itu. Di sini ada sebuah kisah tentang Moggallana. Dia merupakan salah satu murid Buddha yang kemampuannya paling sakti dibanding murid-murid lainnya. Semua murid Buddha mengetahuinya. Suatu kali, di tepi Sungai Gangga, ada banyak hantu kelaparan ingin mengambil air untuk diminum. Mereka melihat Moggallana sedang bermeditasi di sana. Salah satu dari hantu kelaparan itu meminta petunjuk padanya. Saya jelas-jelas melihat air di Sungai Gangga ini sangat jernih. Tetapi saat meminumnya, tubuh saya bagaikan terkena air panas. Sebenarnya, apa karma saya sehingga saya harus menerima penderitaan seperti ini? Moggallana menjawab, "Di kehidupan lampau, kamu adalah seorang peramal. Kamu kadang menceritakan yang baik, kadang membicarakan yang buruk, sehingga membuat orang panik. Kamu mencari uang dengan cara membohongi orang. Karena itu, kamu mendapat karma seperti ini." Hantu yang kedua pun ikut bertanya. Tubuh saya selalu digerogoti oleh banyak ular, tembaga, dan anjing besi. Angin yang bertiup ke tubuhku membuatku merasa sangat sakit. Saya terus-menerus menerima penderitaan seperti ini, dan perut saya sering merasa lapar. Sebenarnya, saya telah menciptakan karma buruk apa di dunia? Moggallana menjawab, "Di kehidupan lampau, kamu membunuh ayam, bebek, dan lain-lain. Setelah membunuhnya, kamu memasukkannya ke dalam air panas dan mencabut bulunya. Lalu orang-orang memakannya. Karena itu, kamu terlahir di alam neraka sebagai hantu kelaparan dan sangat menderita." Hantu yang ketiga juga bertanya, "Perutku besar sebagaikan guci.
tetapi tenggorokanku bagaikan lubang jarum. Saya ingin makan, tetapi tidak bisa menelannya. Sebenarnya, apa karma saya? Mogalana menjawab, di kehidupan lampaumu, kamu adalah seorang pejabat korup. Kamu selalu mengambil keuntungan dari rakyat dan menggunakan kekerasan untuk membuat rakyat menderita. Hantu yang keempat bertanya, kepalaku besar dan berat. Begitu buka mulut ada banyak lidah, dan begitu menggerakkan lidah, darahnya langsung mengalir. Jadi, saya tidak bisa makan. Sebenarnya apa karma saya? Di kehidupan lampaumu, kamu sering membuat gosip dan membuat orang lain membenci dan membunuh. Kamu telah menyebabkan banyak konflik. Itulah karma yang kamu ciptakan di masa lampau. Setelah mendengar Mogalana berkata seperti itu, keempat hantu kelaparan itu pun menyadari kesalahan mereka. Mereka pun mulai bertobat di hadapan Mogalana dan terus berikrar. Berhubung saat Mogalana bermeditasi di tepi sungai Gangga, juga bisa membimbing makhluk hidup. Maka, dia pun menggenggam setiap kesempatan, jalinan jodoh, lingkungan untuk membimbing orang. Dia menerapkan dharma dalam kehidupan sehari-hari dan berlatih di jalan bodhisattva. Ini disebut mempraktikkannya secara lahir dan batin. Setelah Buddha wafat, dia tetap berlatih di jalan bodhisattva agar orang-orang memiliki sebuah tujuan. Setelah Buddha wafat, masih ada murid-muridnya di dunia yang menyebarkan ajaran asli dari Buddha dan mempraktikannya. Hidup di kehidupan yang sama dengan Buddha disebut Dhamma. Meski setelah Buddha wafat, kehidupan para muridnya tetap sama seperti saat Buddha masih hidup. Mereka tetap membabarkan Dharma. Ini disebut Dharma. Sekarang kita hidup di dunia ini, masih bisa mendengarkan Dharma. Kita harus senantiasa bersyukur dan menghormati ajaran Buddha. Terima kasih. Semoga bermanfaat.